Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Welcome back to my channel, Wawan Wani Magagi. Liburan semester ganjil sudah berakhir dan saya ucapkan selamat datang di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Oke, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bu Indah harap kalian sudah siap memulai pembelajaran PKN di semester genap ini. Pastikan juga kalian sudah mandi, sudah sarapan, sholat duha, dan berdoa sebelum belajar. Semester genap ini kalian akan mempelajari 3 bab, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1998, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan Memperkuat Komitmen Kebangsaan. Adapun rangkaian kegiatannya, setelah kalian mempelajari bab 4, kalian akan mengikuti ulangan harian pertama, kemudian dilanjut mempelajari bab 5, dan mengikuti ulangan harian kedua. Kemudian kalian mengumpulkan tugas portofolio dan tugas produk untuk memenuhi nilai keterampilan. Setelah itu, kalian mengikuti PTS. Lanjut setelah itu mempelajari bab 6, kalian mengikuti ulangan harian ketiga dan mengumpulkan tugas proyek untuk keperluan nilai keterampilan dan mengikuti PAS atau ujian kenaikan. Baiklah, ayo kita mulai belajar untuk mempelajari bab 4. Bab 4 yang bertemakan Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Seperti kalian sudah ketahui bahwa kebangkitan nasional Indonesia itu pada tahun 1908 adalah suatu momen yang ditandai dengan munculnya organisasi nasional pertama, yaitu Budi Utomo. Namun pembahasannya pada bab ini meliputi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kemudian perintis kebangkitan nasional dan perjuangan, serta upaya mewujudkan persatuan dan kebangsaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu membatasi pembahasannya hanya pada kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Adapun indikator pembelajaran pertemuan ini adalah yang pertama, memahami latar belakang penjajahan Indonesia oleh bangsa Eropa. Yang kedua, mengenal perjuangan rakyat Indonesia sebelum kebangkitan nasional 1908 melawan Portugis, melawan Belanda, serta mengenal tokoh-tokoh perjuangan sebelum kebangkitan nasional 1908. Kronologis penjajahan di bumi pertiwi diawali dengan dimulainya pencarian daerah penghasil rempah-rempah oleh bangsa Eropa yang dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, sehingga perdagangan Eropa dengan Asia Barat yang pada saat itu komoditas utamanya adalah rempah-rempah terputus, sehingga bangsa Eropa mencari sumber utama rempah-rempah, penghasil rempah-rempah tersebut sendiri, dan juga didorong oleh faktor kemajuan iptek saat itu, kemudian diinspirasi oleh catatan dari Marco Polo dalam buku Imago Mundi, dan juga dilandasi dengan tujuan gold, glory, dan gospel, mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Kemudian berlayarlah negara-negara Eropa tersebut, diantaranya Portugis oleh Bartolomé Dias, Alfonso de Albuquerque, terus Spanyol oleh Christopher Columbus, Belanda Cornelis de Hout dan Jacob van Dyk, Inggris oleh Sir Henry Middleton dan James Cook, dan sampailah mereka di Nusantara. Awalnya mereka hendak berdagang dengan tujuan 3G tadi, yaitu mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan juga menyebarkan agama. Namun pada akhirnya mereka menjajah Indonesia. Dalam pelayarannya, negara Eropa yang pertama tiba di Nusantara adalah Portugis dan Spanyol di wilayah yang berbeda. Dan kita patut berbangga dan bersyukur bahwa rakyat Nusantara saat itu, para leluhur kita, adalah rakyat yang memiliki harga diri dan keteguhan sikap.
Buktinya adalah pada saat bangsa Eropa mulai memonopoli dan menginvasi, mereka melakukan perlawanan. Beberapa perlawanan yang terkenal diantaranya adalah perjuangan rakyat Malaka, dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah I melawan Portugis. Namun memang Portugis dapat mendesak Malaka hingga ke Pulau Bintan, dan Portugis dapat menguasai Malaka. Perjuangan yang tak kalah sengit juga dilakukan oleh rakyat Aceh, dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah hingga Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Aceh juga mendapat bantuan dari Turki, Persia, India, dan beberapa pedagang Muslim di Jawa. Perjuangan sengit rakyat lainnya terhadap Portugis diantaranya adalah perjuangan rakyat Demak dipimpin oleh Dipati Unus yang melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, di sini sudah terlihat adanya persatuan karena Demak pada saat itu dibantu oleh rakyat dari Nusantara lainnya, diantaranya rakyat Aceh, Palembang, dan Bintan. Kemudian rakyat Maluku pun berjuang dipimpin oleh Sultan Hairun hingga Sultan Ba'abullah melawan Portugis dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kemudian perjuangan rakyat Sunda Kelapa dipimpin oleh seorang ulama bernama Fathahillah yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nah, Fathahillah ini menyerang Portugis di Sunda Kelapa dan kembali ke Malaka. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. Sesungguhnya banyak perlawanan atau perjuangan rakyat yang terjadi di Nusantara terhadap bangsa Portugis dan Spanyol yang berskala kecil maupun besar. Perjuangan melawan penjajah Belanda pun secara gagah berani dilakukan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun hingga awal abad ke-20, Belanda belum juga dapat terusir dari Indonesia karena Belanda sering menggunakan siasat adu domba atau divide et impera, dan perjuangan rakyatnya pun bersifat sporadik atau bersifat skalanya kecil di daerah yang sangat mudah dipatahkan oleh Belanda. Namun walaupun begitu, patutlah kita berterima kasih dan bersyukur dan berbangga terhadap tokoh-tokoh perjuangan sebelum tahun 1908. Kita harus meneladani perjuangan mereka. Dengan segala keterbatasan, saat itu mereka tetap mempertahankan harga diri sebagai manusia. Mereka berjuang melawan para negara-negara Eropa yang menjajah Nusantara. Di antaranya tokoh-tokoh perjuangan tahun 1908 yang terangkum di sini ada beberapa yang Ibu sampaikan. Di antara yang pertama ada Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Sultan Agung ini mencapai puncak kejayaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung menyerang 2 kali kepada Batavia dan memperketat daerah perbatasan sehingga Belanda sulit menembus Mataram. Kemudian ada Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Sultan Agung Tirtayasa memerintah Banten itu sampai mencapai kejayaannya, memperluas kerajaan dan mengusir Belanda dari Batavia, memajukan aktivitas perdagangan, menyaingi Belanda, merusak perkebunan tebu Ciangke punya Belanda, dan perjuangan Sultan dilanjutkan oleh putranya Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji. Tokoh perjuangan lainnya adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan Hasanuddin mempunyai cita-cita untuk menguasai jalur perdagangan Nusantara yang ditentang oleh Belanda. Keberanian dan kegigihan Sultan sering membuat Belanda terdesak, dan Belanda pun menjulukinya ayam jantan dari timur. Kemudian ada Patimura atau Thomas Matulesi. Rakyat Maluku menyerbu dan merebut benteng Duurstede, menguasai Saparua dan wilayah lain di hampir seluruh Maluku, hingga Belanda kewalahan pada tanggal 16 Mei 1817. Namun Belanda berhasil membalas dengan serangan besar-besaran pada tahun 1817 sehingga Patimura berhasil ditangkap. Tokoh perjuangan lainnya adalah Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Ia adalah sosok ulama yang memimpin Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara di Sumatera antara kaum Padri dengan kaum kerajaan Pagaruyung atau kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Nah, beliau itu nama aslinya adalah Muhammad Syahab dan mendapat gelar Malin Basa atau Syarif dan Tuanku Imam. Dan pemimpin agam Tuanku Nan Renceh menjulukinya sebagai imam bagi kaum Padri dari Bonjol. Pada 16 Agustus 1837, Belanda menguasai benteng Bonjol dan menangkap Tuanku Imam Bonjol. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh dari Yogyakarta yaitu Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro.
Putra sulung Hamengkubuwono III ini sangat gigih melawan Belanda. Dilatar belakangi karena melihat penderitaan rakyat yang dipicu oleh tindakan Belanda yang semena-mena. Belanda juga membuat jalan melintasi makam leluhur pangeran. Untuk mematahkan serangan Pangeran Diponegoro, Belanda melaksanakan siasat benteng Stelsel dan berhasil membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding. Ditangkap, kemudian diasingkan ke Makassar. Tokoh selanjutnya adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Pangeran Antasari memimpin rakyat Banjar dalam Perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1863. Beliau adalah sultan yang mengadakan perlawanan hingga wafatnya tidak pernah takluk pada bujukan Belanda. Beliau secara tegas tidak mau tunduk dan memperjuangkan hak pusaka kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah Sisingamangaraja ke-12 dari Tapanuli, Sumatera Utara. Adalah seorang raja dari negeri Toba. Pengangkatannya menjadi raja bersamaan dengan usaha monopoli Belanda atas perekonomian kerajaan tersebut dan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda terkait open door policy, melahirkan Perang Tapanuli yang berlangsung bertahun-tahun. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah Ibu jelaskan, dapat kiranya kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1908 adalah yang pertama, kurangnya persatuan. Yang kedua, bersifat lokal atau kedaerahan. Dan yang ketiga, menggunakan senjatanya tradisional seperti bambu runcing, golok, dan keris yang seadanya. Yang keempat adalah dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Semua tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin perjuangan adalah tokoh-tokoh yang karismatik yang mampu menggerakkan rakyat, mengobarkan semangat rakyat untuk memperjuangkan harga diri. Dan yang kelima, bersifatnya sporadik atau musiman. Nah, setelah kalian menyimak pemaparan yang sudah Ibu jelaskan, yuk kita latihan. Silahkan catat soalnya pada buku kalian ya. Yang pertama pertanyaannya, hal apa saja yang mendorong bangsa Eropa menjajah Nusantara? Yang kedua, menurutmu, mengapa perjuangan rakyat di setiap daerah tidak mampu mengusir Belanda hingga awal abad ke-20? Yang ketiga, siapakah pejuang yang karena kegigihannya melawan Belanda menjulukinya ayam jantan dari timur? Yang keempat, ceritakan mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan dari Yogyakarta yang kamu tahu. Dan yang kelima, hal apa saja yang dapat kamu contoh atau kamu teladani dari sikap para pahlawan sebelum kebangkitan nasional. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat disimak dengan baik dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.